Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Nurul Ilmi Al-Muta'ali Bapak Janjan Zuliana lagi ngumpet di belakang. Oke, yang saya hormati guru pembina yayasan Bapak Agus, karyawan SPD. Yang saya hormati guru-guru Syatir Montessori, dan yang saya hormati orang tua murid Syatir Montessori, juga anak-anak murid Syatir Montessori yang disayangi dan disebanggakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang didapat, terutama nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua bisa menghadiri acara pentas seni dengan tema Senyum Ceria Anak Indonesia Sehat dan Bahagia di Nusantara. Acara ini juga sekaligus untuk melepaskan murid Syatir Montessori yang akan melanjutkan ke jenjang sekolah dasar atau SD. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan rajinnya lidah ini bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kita akan mendapat syafaat dan pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Amin. Sebelum Ismail lanjutkan sambutan ini, izinkan Ismail untuk mengenalkan kepada Mama dan Papa pengurus Yayasan Nurul Ilmi Al-Muta'ali ini. Berdasarkan lampiran keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 0013286AH 0104 tahun 2023 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Nurul Ilmi Al-Muta'ali, bahwa saya Siti Maimunah Sekar Harum selaku pendiri yayasan, kemudian ada Bapak Janjan Zuliana sebagai ketua yayasan, lalu Bapak Agus karyawan yang barusan memberi sambutan untuk kita semua, itu pembina yayasan. Kemudian Bapak Tarsono, qadarullah tidak datang ya karena ada di Jakarta, itu sebagai pengawas yayasan. Kemudian Bapak Muhammad Bashir sebagai sekretaris yayasan, dan juga Ibu Kaisah sebagai bendahara yayasan. Nah, itu perkenalan singkat tentang pengurus dari Yayasan Nurul Ilmi Al-Muta'ali ini. Baik Mama dan Papa yang saya hormati, hari ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kita semua. Khususnya saat ini kita bisa mendampingi anak-anak generasi masa depan yang akan melaksanakan acara hari ini. Kita flashback dulu ke masa yang dulu ya Mbak ya. Dulu tepatnya beberapa tahun ke belakang saat Mama dan Papa antarkan anak-anak ke Syatir Montessori untuk mengenalkan mereka terhadap dunia belajar, dunia bermain, dunia bersosialisasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak-anak itu dunianya bermain. Mereka memiliki kesenangan yang sama, yaitu bermain. Entah main bersama teman, bermain bersama kedua orang tua, bermain ke rumah nenek, atau bermain sendiri di rumah masing-masing. Dan itu memang sangat butuh pengawasan. Nah, sebagai orang tua, tentu kita ingin berusaha semaksimal mungkin memberikan fasilitas terbaik untuk anak-anak kita. Kita juga ingin mereka mengenalkan dengan penciptanya, kenal dengan alam semesta juga seluruh ciptaannya, kenal dengan sebaya, keluarga, masyarakat, lingkungan, dan dunia pembelajaran. Maka dari itulah, secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua murid Syatir Montessori karena telah percaya untuk menitipkan anak-anak untuk belajar, bermain, serta memetik ilmu dan hal baru dari sini. Sebelumnya, Misma ingin bertanya kepada Alifari, ada? Arzik, ada? Azam? Rafka? Azela? Alula, ada? Misma mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah bertemu dengan teman-teman, bermain, dan juga belajar di Syatir Montessori? Kalian bahagia nggak? Mana suaranya, bahagia nggak? Bahagia! Alhamdulillah, bahagia. Nah, teman-teman jangan lupa untuk terima kasih juga ya untuk Mama, ke Papa, juga adik, dan kakak. Juga terima kasih juga ke Miss yang sudah menemani kalian dan membantu kalian untuk mendapatkan kebahagiaan yang ada di Syatir Montessori ini. Mama, Papa yang berbahagia, pendidikan adalah investasi bagi negeri ini. Tanpa adanya ilmu, maka sama saja seseorang tersebut sedang kekurangan bekal. Pendidikan bagi anak-anak usia dini sering dikaitkan dengan persiapan agar mereka bisa masuk sekolah dasar. Bila kita berpikir seperti ini, itu tandanya kita gagal dalam memahami tentang pendidikan. Lalu bagaimana seharusnya? Bahwa pendidikan itu seharusnya bukan hanya sekedar transfer ilmu,
bukan hanya sekedar bisa masuk ke sekolah favorit. Nah, metode Montessori berusaha mentransformasi pandangan tersebut dengan memaknai pendidikan yang lebih luas lagi. Jadi bukan hanya sekedar proses belajar mengajar biasa. Maria Montessori percaya bahwa pendidikan semestinya hadir untuk mempersiapkan anak dalam kehidupannya. Itu, ya. Tujuan pendidikan bukan hanya untuk rapot, untuk nilai, atau untuk bisa masuk ke sekolah favorit, tapi tujuannya adalah mempersiapkan anak untuk menghadapi kehidupannya di masa mendatang. Setelah ini, setelah kita sudah beranjak dewasa seperti sekarang ini ya, Mama dan Papa, kita pun sadar bahwa hidup ini nggak cukup berbekal kemampuan baca, tidak cukup hanya berbekal kemampuan menulis, berhitung, atau menghafal. Karena kita juga dalam dunia bermasyarakat perlu juga cakap dalam skill bersosialisasi, komunikasi, mengelola emosi, mendengarkan diri sendiri, memiliki tenggang rasa dan kepedulian, serta mampu hidup berdampingan dengan manusia lain dalam suatu masyarakat. Maka dari itu, ini merupakan tujuan utama dari metode Montessori. Selain mempersiapkan anak dalam menghadapi kehidupannya, salah satu tujuan lainnya adalah menciptakan perdamaian di muka bumi ini. Jika kita sebagai orang tua merasa bahwa fokus dari sekolah adalah nilai rapot, hanya nilai rapot anak yang bagus, kita akan memandang sekolah itu hanya sebagai tempat untuk anak mengejar nilai. Ya, akibatnya belajar rasanya seperti penuh paksaan. Tidak ada kebahagiaan dalam prosesnya. Karena anak juga memiliki kebutuhan yang bisa mengembangkan karakter dan juga jiwanya. Mereka perlu belajar mandiri, perlu melatih pemahaman, dan juga perlu bisa mengatur atau mengelola emosi. Baik, beberapa bulan sebelum acara ini dilaksanakan, kami menyarankan kepada orang tua yang usia anaknya terlihat sudah matang untuk masuk SD, melakukan asesmen kesiapan dan kematangan masuk SD oleh psikolog. Nah, kenapa kok kami repot-repot menyarankan hal ini untuk Mama dan Papa? Jawabannya adalah seperti ini, Mas. Ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kami atas pencapaian dan perkembangan anak. Jadi kami tidak ingin anak-anak masuk sekolah SD itu mengalami kesulitan belajar, terus mengalami kesulitan dalam hal kemandirian, sosialisasi, bahkan pengelolaan emosi dan aspek-aspek perkembangan lainnya. Jadi kami tidak ingin lepas tangan sebelum anak-anak bisa meregulasi semua perkembangan yang ada dalam dirinya. Jadi Ismail sangat menyarankan sebelum acara ini dimulai, Mama dan Papa melakukan asesmen ke psikolog, seperti itu. Karena melalui asesmen yang sudah dilakukan ini, orang tua bisa mendeteksi apa saja perkembangan yang memang belum dicapai oleh anak, terus apakah ada masalah tumbuh kembang anak, atau ada hal-hal lain yang memang harus diperhatikan lagi. Nah, itu semua kalau berdasarkan ahli, insya Allah kita sudah mulai tahu apa saja yang dihadapi atau tantangan dan masalah dalam tumbuh kembang anak kita. Terima kasih untuk Mama yang sudah melakukan ikhtiarnya melalui asesmen psikolog kemarin. Oke, Mama dan Papa yang berbahagia, Miss Mai mau mengingatkan, marilah kita tetap bersemangat untuk mendidik anak, mendampingi mereka saat belajar, mendukung mereka, serta membekali mereka dengan ilmu, pengetahuan, dan juga adab. Jangan lupa, selain kita berusaha, ketuk pintu langit dengan doa, dengan ibadah, dan meminta kepada Allah agar anak-anak kita diberikan kesolihan, kecerdasan, dan hal-hal yang terbaik, juga perlindungan untuk anak-anak kita. Itu kuncinya. Walaupun kita sudah berikhtiar memberikan terbaik, tapi jangan lupa minta sama Allah, karena Allah yang bisa merubah suatu keadaan. Kemudian Miss mau berpesan juga untuk Al-Ghifari, Arzi, Azam, Rafka, Azela, Alula, akan pernah habis cinta guru-gurumu dan akan selalu ada sepanjang masa. Kami akan selalu berdoa untuk baiknya hidupmu nanti. Bila musim nanti berganti, sampai waktu tak berhenti, walaupun dunia membenci, ingat kami tetap di sini. Tetaplah raih cita-citamu walau tak lagi bersama kami. Demikian sambutan yang bisa Miss Mai sampaikan. Kami mengucapkan selamat untuk anak-anak yang akan melanjutkan ke jenjang sekolah dasar. Semoga ilmu dan pengalaman yang didapat selama belajar di Syakir Montessori menjadi berkah dan juga manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.